Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tampaknya happy weekend, melesat di atas 1%, tepatnya di 1,04%, dan ditutup di level 6.409,654. Dan ini merupakan intraday tertinggi hari ini dan juga merupakan rekor tertinggi di posisi penutupan setelah sebelumnya indeks harga saham gabungan sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Dengan posisi pembukaan pada pagi tadi di 6.352,376, level terendah di 6.347,429. Kita akan coba lihat seperti apa update penutupan indeks lainnya di tengah laju penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 1,21%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,81%, LQ45 juga menguat di 1,50%. Rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur memimpin penguatan di 2,17%, barang baku juga menguat di 1,63%, kesehatan menguat di 0,11%, konsumsi non primer melemah di 0,69%. Top gainers pemirsa, ada TPIA, BBRI, Bumi dan juga ada BRPT. Nilai transaksi TPIA dan BBRI signifikan di 1,3 triliun dan 1,1 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, top loser, BACH, JGLE, MAPI, dan juga MGIA. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Nah, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap ada BBRI. Tadi pun di sesi sebelumnya kita juga coba ulas, nanti kita akan coba perdalam lagi untuk teknikal dari BBRI. Kemudian BRPT trading buy 1.780 hingga ke 2.220. Kemudian BRMS akumulasi buy 550 hingga ke 695. Dan Astra International juga akumulasi buy 4875 hingga ke 5.575. Range-nya cukup lebar ini untuk Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak. Yang pertama adalah BBRI tadi, rekomendasinya adalah trading buy. Tadi pun juga sempat kita ulas pada dari sisi teknikalnya. Tapi sebelumnya Pak Andri, saya sebenarnya mau menanyakan ini dari tadi Pak. Tapi di segmen pertama tadi waktu kita cukup terbatas dan kita harus jeda. Sebenarnya kalau terkait juga dengan pemimpin baru dari Bank Indonesia ini, ketika saya tidak sesuai dengan keinginan dari investor ataupun sebaliknya, asing akan keluar dan kemudian saham-saham perbankan Big Cap akan terdampak Pak. Begitu juga sebaliknya kalau sesuai dengan posisi atau keinginan dari para investor. Ya, kalau lihat mungkin agak lebih rumit ya, kompleks karena sekarang juga selain market juga selain melihat dari Gubernur BI juga lihat dari MSCI. Jadi masalahnya ini ada dua sisi ya. Di mana memang kalau lihat kita sih mengharapkan sih market yang pro market ya. Gubernur BI yang pro market ya, yang kebijakannya juga dovish, tidak hawkish ya. Mungkin kalau misalnya hawkish itu kan berarti kan pengetatan kebijakan moneter ya, cenderung untuk menaikkan suku bunga trennya, kebijakannya. Sementara kalau yang dovish itu kan untuk melonggarkan, artinya kecenderungan senangnya yang suku bunga rendah. Nah ini kita lihat ini, kalau kita lihat kan emang kalau Bu Desri ini kan contohnya misalnya kan beliau ini kan emang terlihat emang agak netral ya, memang lebih cenderung melihat ke Paperi ya. Jadi mungkin tapi kalau kita melihat di luar itu, contohnya misalnya kayak rumor-rumor sekarang Pak Purbaya dari Menteri Keuangan, mungkin agak goncang ya mungkin market ya. Kenapa? Karena kan berarti kan akan ada diganti nanti kan Menteri Keuangannya juga. Jadi ada peralihan, ada dua sisi, Gubernur Bank Indonesia dan juga dari Menteri Keuangan. Sementara kalau misalnya yang sekarang dirumorkan juga Pak Khatib Basri dan juga top para Dede ya. Jadi mungkin itu kita lihat, nah ini agak susah juga. Yang penting kalau kita lihat siapapun yang terpilih, kita lihat kebijakannya ya. Nanti mungkin kan dalam pelantikannya kan beliau kan pasti akan memberikan ini ya, pencerahan mengenai kebijakan nantinya untuk The Fed, apakah untuk Bank Indonesia ya, apakah masih tetap mengikuti tren suku bunga sekarang di luar yang mulai meningkat, atau mencoba untuk mempertahankan suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Jadi mungkin ini yang kita lihat. Baik. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi saya lebih cenderung melihat ke rupiah ya. Mungkin asing biasanya lebih bereaksi pertama tuh dari rupiah duluan. Baik. Jadi kalau rupiah pas pengumuman nanti rupiah
tertekan berarti emang asing kecenderungan untuk akan pull out dulu ya untuk jangka pendeknya. Tapi kalau rupiah menguat, ya biasanya itu kan di-adjust nanti ke indeksnya atau sahamnya ya, Mas David. Oke, langsung saja kita ke BBRI, Pak. Tadi juga sempat kita ulas sebenarnya pertimbangannya untuk trading buy, Pak. Apakah memang untuk semua perbankan lebih ke arah trading buy atau khusus untuk BBRI saja yang berikan trading buy? Kemudian pertimbangannya, Pak? Ya, kalau dilihat emang sekarang ini kan emang pertanyaan pertama tadi dibilang kan emang asing beberapa hari ini emang BBRI net asing melakukan net buy asing ya, kayak asing melakukan net buy di saham BRI. Ya, jadi kan juga menguntungkan juga untuk dari sisi sektor finance ya. Finance pun juga bullish ya, karena indeks kan bobotnya finance itu ke indeks kan 30%. Jadi kalau indeks naik, ya kalau sektor finance naik, terutama BRI, otomatis juga indeks frekuensi naik. Apalagi sekarang kan grup Ponglo juga yang memberikan komisi juga sekitar 40% juga sekitarnya sekarang udah ikut naik juga. Jadi ini double momentum untuk indeks juga untuk menguat sampai sekarang ini di atas 6400. Jadi saya pikir wajar. Jadi kalau BRI naik otomatis nanti juga Mandiri, BNI, juga BCA ikut naik. Karena flow-nya pasti kan kalau asing tidak cuma ke satu bank aja, pasti mereka ke satu sektor ya. Baik. Itu yang terjadi. Kita tambahkan kemarin laporan keuangannya pun kan relatif bagus. Jadi mungkin yang di-adjust, mungkin pasar melihat ke depannya apakah Bank RI akan menaikkan suku bunga memberikan dividennya berapa besar nanti ke depan. Oke. Langsung saja kita ke samping kedua, Pak. BRPT trading buy di level berapa, Pak? Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini kita akan coba sama-sama update, Pak Andri. BRPT ditutup menguat 2,93% di 19.30. Intraday tadi sempat ke 19.60. Trading buy di level berapa untuk BRPT? Ya, BRPT ini kan termasuk sektor basic ya. Jadi basic juga sudah breakout. Ya, berapa terakhir itu juga kemarin dengan saham logam. Yang kedua juga ya sekarang juga kemarin meskipun laporan keuangannya kurang bagus, tapi dari sektor dari grupnya ya, grup Baritonya pun lihat sekarang lagi perform ya. Nah, kemarin kan grup Bakri, sekarang gantian akhir minggu ini ke grup Barito. Hari ini Brand naik, TPIA naik, Cuan naik, BIC, dan jadi emang dari sentimen grup, terus juga dari sentimen sektor, dan juga dari sentimen teknikal ya. Teknikalnya sudah break new high. Ini kan berarti higher high ya dalam 2 minggu terakhir di atas 1920. Jadi kalau closing di 1930 berarti sudah confirm secara teknikal berpotensi minggu depan untuk membuat pola higher baru lagi. Jadi membuat kecenderungan untuk membuat pola yang lebih tinggi lagi. Baik. Range harganya, Pak? Range harga untuk trading buy-nya di level berapa? Range-nya untuk minggu depan ya, kalau kita melihat by technical breakout ya harusnya sudah buy on resist, jadi artinya jadi emang bisa buy ya di 1920 ini. Jadi kalau misalnya kalau ada besok kan nanti Senin ada koreksi dulu ya 1900 sampai 1920 ya kita bisa beli ya, karena emang trennya mudah-mudahan naik ya, karena dari bentuk candle pun sudah long candle bullish ya, dan dua volumenya juga tinggi tambah sentimen grupnya juga lagi bagus. Baik, penutupan hari ini di 1930 menguat di 2,93% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain BRPT, Pak, kita akan coba ulas yang samping yang ketiga ada BRMS, tapi lebih ke arah akumulasi buy, Pak Andri. Kita update juga ini untuk penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. BRMS ditutup menguat terbatas di 0,82% di level 615. Akumulasi buy di level berapa, Pak Andri? Apakah di current price hari ini juga direkomendasikan? Ya seharusnya kalau baik technical sih kemarin di atas 610 ya. Karena kemarin kan sebenarnya lebih cenderung pergerakan dari BRMS ini ditentukan oleh harga gold ya. Range-nya emang antara 600 sampai 640. Jadi sebenarnya kita rekomend ya bisa cicil beli di 600 sampai 610 ini, bisa buy lagi nanti bisa nambah lagi kalau tembus di atas 640. Karena kan kita melihat ini dari goldnya ya. Beberapa kali kita lihat memang cocok dengan chartnya gold. Ya gold ini kan masih pengaruh nanti dari melihat dari dari hasil data non-farm payroll nanti malam ya dari Amerika ya. Di data itu kalau misalnya data tenaga kerja Amerika ini misalnya di atas ekspektasi, berarti kemungkinan market akan diskon, kemungkinan the Fed akan naikin suku bunga di bulan September ya. Ini juga tidak bagus untuk gold, jadi artinya gold akan turun. Jadi kalau saya lihat, tapi kalau melihat kita lihat teknikalnya BRMS juga masih konsolidasi ya, antara 500 sampai dengan 700 saya pikir
cukup menarik lah untuk jangka pendek kita bisa akumulasi ya, meskipun gold pun cukup volatile ya, antara 4.000 sampai dengan 4.400 untuk jangka pendek ini. Baik, dari sisi support masih di bawah 600 Pak, 590 mungkin? Ya 590 sampai dengan 550 untuk supportnya juga agak terbatas ya, karena yang saya bilang tadi emang lebih cenderung untuk melihat tren gold yang sekarang udah mulai naik. Kan gold sendiri kan kalau by technical ini kan sudah breakout bullish ya. Nah, kemarin tembus di atas 4180, jadi kemungkinan ya kecenderungannya masih menuju ke 43, berarti artinya juga good juga untuk BRMS. Dan juga berlaku untuk saham-saham dia emas ya, contohnya kemarin kayak emas, saham Arci, MDKA juga HRTA dan lain-lain. Baik, dari BRMS kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa dari sektor industri, ada Astra International, juga direkomendasikan akumulasi buy. Supportnya 4875 dan resistennya cukup lebar ke 5575. Dan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk ASII ditutup flat Pak di 5100 Pak Andri. Intraday sempat ke 5175 Pak. Ya, kalau Astra sendiri saya pikir cukup menarik ya. Ini juga salah satu saham blue chip yang lagging ya, masih telat naiknya ya. Mungkin sentimen positifnya mungkin dari GIAS ya. Pameran mobil sekarang yang ada di BSD, dia juga memberikan momentum juga, karena kalau lihat sekarang adanya insentif untuk mobil listrik 40%, jadi juga bisa memberikan katalis lah ya. Karena kita lihat kan sekarang kan Astra sendiri masih memegang lebih dari 30% dari total penjualan otomotif di Indonesia. Tambah juga sekarang kan kinerja anak usahanya kan mulai bagus. Ya CPO udah mulai naik, sekarang juga dengan ahlinya WNTR ya, ditambah dengan coal dan juga emas juga udah mulai naik. Jadi artinya kinerja anak usaha dan juga dari penjualan otomotif, ya GIAS ini saya pikir juga cukup menarik. Tambah lagi harganya pun juga cukup murah. Apalagi kemarin kan masalah ada program buyback ya, sekitar 5 triliun untuk di saham Astra. Jadi ini memberikan katalis, cuman resistnya emang 5.300 sampai 5.575 ya untuk buyback untuk lanjut ke atas. Tapi kalau dilihat Astra itu kan tergantung dari pergerakan harga rupiah, karena kan Astra ini banyak hutang dalam bentuk dolar ya. Jadi kalau rupiahnya menguat, ekspektasi nanti misalnya The Fed nanti malam ternyata data Amerika kurang bagus, ditambah juga Gubernur BI nanti juga positif, ya berarti rupiah menguat bisa 17.500 sampai 17.700 ya, berarti Astra pun bisa mencoba ke 5.300 sampai 5.500, 600-an. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, BRPT, BRMS dan juga ada Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.